Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 86207181500027 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi akan mempresentasikan untuk tugas UAS dari kurikulum pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Haja Suhartiningsih, MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran BCCT atau Bayesian Center and Circle Times, yaitu suatu pendekatan atau metode pembelajaran yang cocok untuk mengoptimalkan proses pembelajaran anak usia dini. Pengertian BCCT adalah pendekatan sentra dan lingkungan, yaitu pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak. 4 pijakan tersebut adalah pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan setelah main. Apa sih pijakan? Pijakan adalah dukungan yang berubah-ubah yang disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak, yang diberikan sebagai pijakan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Sentra main adalah zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak, yaitu ada 3 jenis. 1. Main sensori motor atau fungsional, 2. Main peran, dan 3. Main pembangunan. Saat lingkaran adalah di mana pendidik atau guru, kader atau pamong duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan anak dilakukan sebelum dan sesudah main. Landasan utama teori BCCT yaitu aliran filsafat konstruktivisme yang merupakan aliran yang sesuai dengan metode BCCT, sebab konstruktivisme adalah suatu posisi filosofis dan psikologis yang banyak berperan dari belajar dan mengerti individu yang dikonstruksi oleh individu sendiri, menurut Graves and Graves tahun 1994. Model BCCT didukung oleh beberapa teori, yaitu ada Maslow, Anna Freud, Erik Erikson, Lev Vygotsky, dan Jean Piaget. Keunggulan BCCT, yaitu kurikulum BCCT diarahkan untuk membangun pengetahuan anak yang digali oleh anak itu sendiri. Anak didorong untuk bermain di sentra-sentra kegiatan, sedangkan pendidik berperan sebagai perancang, pendukung, dan penilai kegiatan anak. Semua tahapan perkembangan anak dirumuskan dengan rinci dan jelas, sehingga guru memiliki panduan dalam penilaian perkembangan anak. Tujuan dari pendekatan BCCT adalah 1. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. 2. Siswa dapat mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana mencapainya. 3. Memposisikan guru sebagai pengarah dan pembimbing dalam strategi belajar. 4. Meletakkan pendidikan dasar keimanan, ketakwaan, serta seluruh aspek kepribadian atau ESQ yang dilakukan siswa. 5. Terjalinnya kerjasama semua antara guru dan murid, sehingga menyebabkan siswa sangat kritis dan guru kreatif. 6. Membuat situasi belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan siswa, dan siswa merasa tertantang dalam belajar. Langkah-langkah kegiatan, yaitu pertama, penataan lingkungan bermain, penyambutan anak, pembukaan, dan transisi. Untuk kegiatan intinya ada pijakan pengalaman selama bermain, kemudian makan bersama, terakhir kegiatan penutup, dan terakhir kita evaluasi atau penilaian. Pengertian perencanaan pembelajaran menurut Tracer tahun 1986. Perencanaan pembelajaran adalah apa yang dikerjakan guru dan anak didik di dalam kelas dan di luar kelas. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran, yaitu 1. Ada tujuan pembelajaran, 2. Ada isi atau materi pembelajaran, 3. Kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, 4. Media dan sumber belajar, dan 5. adalah evaluasi. Prosedur penyusunan perencanaan pembelajaran. 1. Dengan pembentukan perilaku melalui pembiasaan
yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari di TK yang meliputi moral Pancasila, agama, disiplin, emosi, dan kemampuan bermasyarakat. 3. Program kegiatan belajar. Jenis-jenis perencanaan. Ada perencanaan tahunan dan semester, ada program semester, ada satuan kegiatan mingguan, dan 4. Ada satuan kegiatan harian. Prosedur penyusunan perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah menyusun satuan kegiatan mingguan, yaitu 1. Pelajari program semester yang telah dibuat. 2. Menghitung tanda cek pada kemampuan yang akan diharapkan dicapai. 3. Bagilah kemampuan yang diharapkan tersebut sesuai dengan jumlah minggu. 4. Sebarkan kemampuan dalam 1 minggu untuk setiap hari. 5. Tulislah nomor kode pada masing-masing kemampuan yang diambil dari GBPKB TK yang harus dicapai untuk setiap minggunya. 6. Menetapkan kemampuan dan kegiatan yang ingin dicapai dan menetapkan kegiatan berdasarkan kemampuan anak. 7. Menjabarkan tema dalam subtema yang akan dikembangkan secara ringkas. Langkah-langkah menyusun satuan kegiatan harian, yaitu 1. Menganalisis SKM, 2. Menetapkan tema atau subtema, 3. Tetapkan kemampuan yang akan dicapai, 4. Temukan bentuk kegiatan yang sesuai, 5. Tetapkan bagaimana kegiatan ini diorganisasikan, individual, klasikal, atau kelompok. 6. Tetapkan materi atau bahan-bahan yang diperlukan atau media dan sumber belajar. 7. Menetapkan penilaian tentang bagaimana anak berkembang dan belajar. Merancang suasana pembelajaran. Ruang kelas sebenarnya adalah milik anak-anak dan suasananya harus dapat mencerminkan ketertarikan dan budaya mereka. Karya seni mereka bisa dipajang dengan penataan yang menarik di sekeliling ruangan. Sesuaikan bahan-bahan pembelajaran yang ada dengan rasa keingintahuan anak-anak untuk melihat bagaimana cara kerja dari beragam benda. Perencanaan pembelajaran adalah rencana yang dibuat oleh guru untuk memproyeksikan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh guru dan anak agar tujuan dapat tercapai. Pengertian kelompok bermain atau KB dan taman penitipan anak atau TPA. Kelompok bermain atau KB adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dalam lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, termasuk siap memasuki pendidikan dasar, menurut Depdikbud tahun 2002 nomor 2. Taman penitipan anak atau TPA adalah salah satu bentuk pendidikan non-formal yang diarahkan pada kegiatan pengasuhan anak bagi orang tua yang mempunyai kesibukan kerja sehingga memerlukan sebuah layanan pengasuhan anak yang selain berfungsi untuk menjaga anak-anak, mereka juga memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia anak-anak mereka. Peran orang tua dalam pelibatan pada kegiatan kelompok belajar dan TPA, tempat penitipan anak. Pihak sekolah dapat melibatkan orang tua menurut Coleman tahun 2013 nomor 298-305, yaitu peran orang tua sebagai pendukung, sebagai guru, sebagai siswa, sebagai penasehat, dan sebagai pelindung, serta sebagai duta besar. Bentuk pelibatan orang tua dalam program kelompok belajar dan tempat penitipan anak, yaitu ada parenting, komunikasi, ada volunteer, ada keterlibatan orang tua sebagai pendamping, ada pengambil keputusan, dan kolaborasi dengan kelompok masyarakat. Manfaat melibatkan orang tua dalam program kelompok bermain dan TPA. Ada manfaat bagi lembaga pendidikan, ada manfaat bagi orang tua, dan ada manfaat juga bagi anak. Upaya yang dapat dilakukan kelompok bermain dan TPA untuk melibatkan orang tua. Untuk mengembangkan keterlibatan orang tua dalam program sekolah, yaitu 1. Menciptakan lingkungan yang ramah, menjalin komunikasi, dan untuk pelaporan kegiatan. Faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua dalam program KB dan TPA
Ada faktor pendukung, seperti orang tua memiliki kesadaran dan kepedulian pada perkembangan dan pendidikan anak. Faktor penghambatnya, faktor ekonomi, kurang percaya diri, kesenjangan generasi, dan lain sebagainya. Kelompok bermain atau KB adalah wadah pembinaan sebagai usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak berusia sekurang-kurangnya 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar, menurut Direktorat PAUD tahun 2006. Pendidikan anak usia dini, khususnya pada jenjang kelompok bermain dalam menyelenggarakan pendidikan memfokuskan pada beberapa aspek perkembangan dan pertumbuhan, yaitu 1. Pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik kasar, motorik halus, kecerdasan dalam berpikir dan mencipta, kecerdasan sosial emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sikap dan perilaku serta beragama, dan terakhir pertumbuhan serta perkembangan kecerdasan bahasa. Taman Penitipan Anak atau TPA merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non-formal. Layanan program TPA memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun yang terpaksa ditinggal oleh orang tua karena pekerjaan atau halangan lainnya. Teknis penyelenggaraan kelompok bermain dan penitipan anak meliputi pendahuluan, penyelenggaraan program, syarat dan tata cara pendirian, evaluasi, dan terakhir pelaporan dan pembinaan. Pengelompokan peserta yaitu 1. Pengelompokan usia kegiatan pengasuhan dan bermain di TPA. 2. Jumlah dalam kelompok di lembaga TPA disesuaikan dengan kemampuan lembaga dengan memperhatikan jumlah guru pendamping, pengasuh yang tersedia dan luas ruangan yang dimiliki. Ada 3 faktor yang mempengaruhi mutu dan kinerja kelompok belajar dan TPA. 4. Upaya peningkatan mutu dan kinerja kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Prinsip penyelenggaraan pendidikan anak usia dini menurut Solehuddin tahun 2007, yaitu ada holistik dan terpadu, berbasis keilmuan yang bersifat multidisipliner. 3. Berorientasi pada kebutuhan perkembangan dan keunikan anak. 4. Berorientasi pada masyarakat. 5. Menjamin keamanan anak. 6. Keselarasan antara rumah, sekolah, dan masyarakat. 7. Terbebas dari perlakuan yang diskriminatif. Peran guru atau pendamping dalam penyelenggaraan PAUD. Menurut Abin Syamsuddin tahun 2005, dalam dunia pendidikan, seorang pendidik memiliki peran secara umum yaitu konservator atau pemelihara, transmitter, penerus pada anak didik, transformation, penerjemah, organisator, penyelenggara, 5. Perencana atau planner, sebagai pelaksana atau organizer, dan terakhir sebagai penilai atau evaluator. Menurut Saiful Bahri tahun 1997, banyak peranan yang diperlukan guru sebagai pendidik atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Peran-peran itu adalah sebagai berikut: sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator. Menurut Saudi tahun 2004, karakteristik yang harus dimiliki seorang guru adalah sebagai berikut: harus sabar, penuh kasih sayang, penuh perhatian, ramah, toleransi terhadap anak, ada empati, penuh kehangatan, memahami perasaan anak, pemaaf terhadap anak, menghargai anak, memberi kebebasan pada anak, dan menciptakan hubungan yang akrab dengan anak. Program kegiatan pendidikan kelompok bermain. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2-4 tahun. Materi belajar bagi anak usia dini dalam kelompok bermain dibagi dalam 2 kelompok usia, yaitu usia lahir sampai 3 tahun yang meliputi tentang pengenalan diri sendiri, pengenalan perasaan, pengenalan tentang orang lain, pengenalan berbagai gerak, pengenalan komunikasi, dan keterampilan berpikir.
Materi untuk anak usia 3-6 tahun meliputi keaksaraan, konsep matematik, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, seni, teknologi, dan keterampilan. Program kegiatan pendidikan TPA atau tempat penitipan anak atau daycare adalah sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja. Lingkungan dengan adanya TPA adalah lingkungan lebih memberikan rangsangan terhadap panca indera. Anak akan dapat pengawasan dari pengasuh yang bertugas. Tersedianya komponen pendidikan seperti anak belajar mandiri, berteman, dan mendapat kesempatan mempelajari berbagai keterampilan. Adapun beberapa kelemahan dari TPA antara lain, pengasuh yang rutin di TPA kurang bervariasi. Sosialisasi lebih mengarah pada kepatuhan daripada otonomi. Anak mudah tertular penyakit dari orang lain. Dasar-dasar filsafat pendidikan di TPA dapat dirumuskan menjadi tempa, asah, asih, dan asuh. Tujuan layanan TPA adalah memberikan layanan pembelajaran dan pengasuhan kepada anak-anak usia 0-4 tahun yang terpaksa ditinggal orang tuanya karena bekerja atau halangan lain. Komponen kurikulum TPA, ada peserta didik, ada pendidik, pengelola, ruang lingkup kurikulum, pengelolaan kegiatan layanan, dan kegiatan pembelajaran harian. Layanan kesehatan dan gizi. 1. Layanan kesehatan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Layanan gizi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi anak di TPA. Pengertian kelompok bermain atau KB menurut Permendikbud 137 tahun 2014 menegaskan bahwa kelompok bermain adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, termasuk siap memasuki pendidikan dasar. Prinsip penyelenggaraan kelompok bermain menurut Suyanto tahun 2013 nomor 38, penyelenggaraan kelompok bermain haruslah mengacu pada prinsip sebagai berikut, yaitu 1. Adanya ketersediaan layanan, ada transisional, kerjasama, kekeluargaan, keberlanjutan, dan ada pembinaan berjenjang. Komponen yang ada di dalam penyelenggaraan program kelompok belajar, yaitu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD, pembelajaran, penilaian perkembangan anak, pendidik dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan terakhir ada pembiayaan. Sebagai dimaksud pada ayat 2 meliputi aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungannya. Ini kita akan menyaksikan kegiatan pembelajaran di masa pandemi, kegiatan parenting anak. Membuat jus sesuai buah kegemaran anak-anak di rumah di kegiatan yang menyenangkan ketika anak belajar mengenal buah-buahan dan manfaat buah bagi pertumbuhan anak-anak semuanya. Enak membuat jus sesuai dengan selera masing-masing.
Demikianlah presentasi kurikulum pendidikan anak usia dini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.